내 최고 대빵이 누구야? 누구야? Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul The Fiery Priest Season 2. Tanpa berlama lagi, episode 2, mari kita review. Sesampainya di Busan, Haeil dijemput oleh si Go Zayev yang kini sudah berdandan normal dan sudah sedikit insaf. Haeil pun memperingati untuk berpura-pura tak bersamanya jika Go Dae-young menelpon. Sementara itu, semua heboh dengan surat perpisahannya Haeil. Katanya ia harus melakukannya karena tanggung jawab sebagai Bellator. Ia bahkan memperingati yang lain untuk tak ada yang mengikutinya, terutama Go Dae-young. Tentu semua orang pun langsung marah, padahal mereka itu tak terpisahkan. Dan benar saja, Go Dae-young menelpon Go Zayev. Tentu ia berakting tak tahu di mana keberadaan pastor sumbu pendek itu. Tapi ternyata Go Dae-young mah kini sudah pintar. Ia bisa tahu jika Go Zayev sedang berakting. Sedangkan Nam Do-hoon si jaksa abal-abal bertemu dengan geng narkoboy komplotannya. Lalu Go Dae-young berulah, ia bertingkah konyol seperti seorang yang sedang kesurupan. Sedangkan Haeil segera mendatangi gereja tempatnya mengajar. Dekan di sana tampak menakutkan. Haeil pun segera diperkenalkan pada para seminaris atau murid atau calon pastor sebagai pengajar di sana. Sungguh sambutan yang meriah dan berapi-api, sampai semua orang keheranan. Dan untuk pelajaran pertamanya, ia akan melakukan latihan surgawi katanya. Ternyata itu berisi latihan bela diri taekwondo. Lalu seorang pria membuat ketakutan pramugari dengan perangainya. Wajahnya pun terlihat sangat menyeramkan. Sedangkan Park Kyung-sun masih dikurung di negeri yang jauh itu. Tak lama seorang pastor juga datang dan terkuaklah. Kyung-sun juga Haeil memang bekerja sama dengan pastor itu yang juga seorang Bellator untuk menangkap bos kartel narkoboy. Jadi apa sih Bellator itu? Bellator artinya adalah pejuang. Dengan kata lain bisa disebut sebagai agen rahasianya Vatikan. Beberapa pastor pilihan diberikan wewenang untuk menegakkan keadilan pada musuh. Dan para pastor Bellator itu ada di tiap benua. Dan yang mendukung Bellator disebut KOMS, seperti yang dilakukan oleh Kyung-sun dan kawan-kawan. Lalu ada yang melindungi Bellator dan KOMS, itu disebut dengan Vautor. Vautor ada di mana-mana, bergerak seperti angin dan tak terlihat juga senyap untuk melindungi Bellator juga KOMS saat dalam bahaya. Kembali ke Busan, Haeil ternyata bimbang memilih antara tugasnya sebagai Bellator atau nyawanya. Kenapa dengan nyawanya? Ternyata Haeil didiagnosa penyakit sklerosis ganda. Bukanlah sebuah penyakit serius, tapi rasanya menyakitkan. Dan penyebabnya itu beragam, yaitu bisa jadi infeksi virus, trauma eksternal, dan skenario terburuknya adalah Haeil akan lumpuh total. Jadi Haeil pun diminta untuk hidup sebagai pastor. Maka dengan begitu ia bisa hidup dengan damai. Jadi Haeil harus segera menjalani pengobatan. Dan kini Haeil pun menyusuri jalanan Busan di malam hari. Sungguh mengerikan karena anak-anak muda di sana bahkan sudah terbuka untuk mabuk-mabukan dan bertransaksi narkoboy di sana. Sedang keren-kerennya begitu, ia pun diminta untuk datang ke kantor polisi. Haeil diminta untuk menangani salah satu seminaris yang bernama Chedu. Perangainya mirip dengan Haeil yang mudah naik pitam, sungguh plek ketiplek. Chedu ternyata berkelahi dengan beberapa pemuda hingga membuat mereka babak belur. Haeil pun datang berakting seperti kaum lemah dan menangis meraung meminta maaf atas kelakuan muridnya itu. Lalu tak lama mereka mendapatkan telepon dari sekretaris kardinal. Mereka pun segera dibebaskan. Dan alasan Chedu murka ternyata karena para pemuda itu telah mengolok-olok kaum difabel. Haeil pun lalu menasehati untuk tak gampang terbakar emosi. Tapi dia seperti ngaca. Karena sifatnya itu ya sama-sama saja. Sedangkan Kim Hong-sik pulang kampung. Para anak buah yang sangar-sangar itu pun segera memberi hormat dengan imutnya. Lalu gudang narkoba kedatangan para oknum polisi kacrut. Ingin berkenalan dengan bos besar yang baru saja datang itu. Niat hati ingin meminta jatah lebih besar dan menakut-nakuti para gembong narkoba itu. Ternyata Kim Hong-sik tak kenal takut.
Ia bahkan memperlihatkan polak bekunya yang ternyata berisi pemimpin geng yang sudah beku itu. Bahkan menancapkan alat tajam pada leher salah satu polisi. Mereka pun langsung ciut bertekuk lutut. Lalu seorang gadis cantik terus-menerus memaksa kekasihnya untuk bertemu dengan bosnya. Tapi selalu saja pertemuannya gagal, bikin kesal saja. Dan satu hal yang ia dapat jika nama bos kekasihnya itu adalah Belut Api. Haha, nama yang kocak. Dan jam pelajaran Hale pun dimulai. Ia mengajarkan bela diri tapi keadaannya sungguh kacau di sana. Lalu Gu Deyong pun berulah. Ia bahkan berdandan seperti panda dan mengaku terkena gangguan panik. Akhirnya diberikan cuti selama sebulan oleh atasan. Tapi ternyata itu mah hanya akal-akalannya saja agar bisa menyusul sang belahan jiwa. Segera ia pun mengirim pesan pamitan lagi pada yang lain. Membuat yang lain pun tambah murka saja. Muka mereka merah padam. Lalu Gozaib akhirnya memberikan informasi baru tentang si Belut Api, tapi sungguh tak mudah. Dan katanya ada preman yang tiap telernya selalu menyebut nama Belut Api dan menuhankannya. Segera mereka mendatangi preman itu, dan tentu dengan mudah Hale menumbangkan para preman di sana. Ia pun mulai menginterogasi si kepala preman, memasukkannya ke dalam bak penuh es batu. Hale hanya meminta diberitahukan lokasi dari Tuan Belut Apinya itu. Tentu awalnya tak mengaku, hingga Hale pun semakin menggila menumpahkan es batu yang banyak lagi. Dan akhirnya pria itu pun menyerah dan mau bekerja sama dengan mengajak si Belut Api bertemu. Dan bikin kaget saja, bahkan sampai kena pukul karena Deyong datang tiba-tiba ada di belakangnya Hale dan Gozaib. Ketiganya pun saling menyalahkan dan selalu saja begitu. Bertengkarlah dua orang sobat itu bikin Gozaib pusing. Di saat yang menegangkan begitu, mobil malah mogok. Akhirnya mau tak mau harus didorong. Tapi ternyata mereka hanya diusili Gozaib saja. Aslinya mah mereka itu sudah sampai di gudangnya si Belut Api. Dan akhirnya dua sobat itu pun beraksi melawan antek-anteknya si Belut Api. Adegannya begitu seru, 2 lawan banyak. Tapi tetap dua orang itu mah tak terkalahkan karena Hale pintar berkelahi dan Gu Deyong juga punya tubuh yang tahan banting. Lalu tanpa mereka sadari para polisi datang ke tempat itu juga. Sedangkan di dalam gudang semuanya sudah tumbang, kini hanya tersisa si Belut Api saja. Dan akhirnya ia pun tentu mudah ditumbangkan. Keduanya lalu minta diberikan sebuah nama, siapakah bos besar mereka. Sedang menginterogasi begitulah datanglah para polisi menyergap mereka. Ternyata salah satu polisi itu adalah si wanita yang selalu minta dipertemukan dengan bos kekasihnya itu. Dan episode 2 pun berakhir di situ.